Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang jangan lupa nih, harus bahagia karena 3 keberuntungan, 3 hoki. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus bahagia karena beruntung kenal ajaran kebenaran Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, sehingga banyak yang kita bisa lakukan untuk mengisi pundi-pundi jasa kebajikan di bawah pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu Bapak, saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir bulan November. Cepat sekali, masih saya ingat awal tahun 2021. Ini sebentar lagi sekejap jebret sudah mati 2021. Lahir 2022. Maka banyak perenungan yang saya lakukan dari apapun yang bisa dilihat, dibaca, didengar, dan dipikir. Melihat kekacauan yang terjadi di sekitar, kegelapan yang menyelimuti kehidupan ini. Rasanya, aduh, beruntung ya, kita punya pedoman langkah yang bisa kita pelajari lewat ajaran kebenaran ini. Akibatnya apa toh? Dengan tahunya kita tentang apa toh yang di genggaman The Buddha pada waktu beliau mengajar para biku di hutan Jetavana. Buddha bertanya, wahai para biku, coba lihat hutan yang begitu rindang. Banyak mana sih daun-daun di sana? Dibandingkan dengan Buddha meraup satu genggam daun-daun dari yang di sekitar beliau. Banyak mana sih dengan yang ini? Gampang pertanyaannya, semuanya jawabnya banyak yang di hutan ini. Tetapi sungguh sesuatu yang sangat bagi saya jelek ya. Karena The Buddha mengatakan, apa yang ada di genggaman ini, yang aku sebut Dhamma, sekian ini yang bisa membebaskan manusia dari penderitaan. Bukan yang itu banyaknya. Saya bayangkan kalau Adi sebagai kepala sekolah putra bangsa, lulusan IT, bertanggung jawab untuk semua kegiatan online, ciptakan ini, bikin itu. Wah, internet, wah. Pertanyaannya, apakah itu semua toh yang membawa pada akhir penderitaan? Jawabannya, boten, tidak, nehi. Jadi dengan kita mengenal Dhamma, kita mengenal jurus-jurus kunci yang bisa buka ceklek pintunya kebahagiaan. Pintunya liberation, pembebasan. Luar biasa. Dan dengan mengenal Dhamma, kita terus terangnya aja lebih tertata. Karena kita ini lebih hati-hati dan lebih waspada. Kita mengenal mana saja bahaya-bahaya yang nyaplok kita. Tiba-tiba kita sudah dicengkeram oleh penderitaan. Dan kita mengenal, oh, semua yang dilakukan, segala perbuatan, artinya karma, itu berakibat. Dan kita tahu bahwa karma itu dilakukan dari 3 pintu. Luar biasa tuh. Sistematisnya tuh luar biasa. Kita dengan gampang bisa lihat meskipun sulit jalankan. Tapi secara kognitif kita sudah lumayan tahu gitu ya. Jurus-jurusnya tuh apa saja. Oh, kita harus berhati-hati terhadap pintu masuknya karma. Puf, pikiran, ucapan, fisik,
Dan semuanya itu dimulai dari pikiran. Maka kalau pikiran kita diberesin, ucapan kita juga akan otomatis beres. Nggak usah pakai upaya hati-hati, awas, bahaya. Tapi kalau kita sudah, pikiran kita sudah kita jaga, secara otomatis kelihatannya ucapan dan tindakan fisik kita ini jauh lebih tertata. Itu sebabnya beruntung sekali kita mengenal dua segi yang membawa pada kebijaksanaan. Ini diambil dari 8 jalan mulia. Itu yang namanya panya kebijaksanaan itu letaknya di atas ya. Kita tahu harus punya pandangan benar duluan. Harus punya pemahaman benar duluan. Karena inilah ujung tombaknya. Begitu pandangan benar kita, pemahaman benar kita sudah mulai tertata, maka niat baik, pemikiran yang baik, buah pikir yang baik, kelihatannya secara hampir otomatis ya, cenderungnya tuh ke arah yang baik-baik. Luar biasa. Maka satu hal yang saya dapatkan, satu jurus yang bagi saya luar biasa, ini jurus rahasia, senjata pamungkas, adalah seberapa seringnya kita ini harusnya melihat pikiran macam apa yang sedang aku bawa dari saat ke saat ini. Itu sebabnya kalau kita terlalu sibuk mengejar ini, mengejar itu, kita lupa berhenti sejenak. What kind of mind am I bringing from moment to moment? Seberapa seringnya kita ini berhenti sejenak. Ngecek. Harusnya lebih sering daripada kita membersihkan kamar kita, ruangan kita, meja kita, wajah kita. Pikiran macam apa? Kenapa? Karena pikiran ini yang akan membawa kita ini pada mau penderitaan, apa mau lepas dari penderitaan. Wah, itu rasanya jelas sekali gitu ya kalau kita hati-hati terhadap puff ini. Dan kadang-kadang kita dapati kalau kita ini salah langkah, melanggar hukum alam yang membawa kita pada kebebasan, kita salah langkah, maka jelas-jelas penderitaanlah yang akan kita temuin. Dan konyolnya, kadang-kadang penderitaan ini itu bisa panjang gitu. Kalau pendek gampang ya, kita balik lagi menuju pembebasan, kelihatannya seperti jalan tol kita belum lama gitu ya. Tapi kalau masuk ke jalan tol yang tidak ada belokannya, panjang terus. Aduh, ngeri itu ya. Nggak ada jalan keluar karena belum ada belokannya. Ya, kalau kita main dengan sempoa itu latihannya kan tubian ya. 2, 2, 2, 2, 2. Itu terus bertubi-tubi terus gitu. Maka kalau kita lihat, supaya kita ini punya kebahagiaan, punya hoki, punya keberuntungan yang bukan cuman pendek tapi agak lama gitu. Bukan cuman bolong-bolong tapi agak bunder gitu ya. Bukan cuman kecil tapi besar gitu ya. Berapa minggu yang lalu kita sudah ada 10 itu. Yang pertama, ini testing nih bagi yang sudah ikut. Masih ingat enggak? Kalau yang pertama kita harus punya keyakinan yang kuat. Pada apa yang benar, pada apa yang salah. Pada potensi diri kita ini kayak apa. Pada hukum karma semua yang kita lakukan, nandur itu ngunduh. Keyakinannya udah harus kuat. Lalu yang dari 2 sampai 5 itu kemarin saya katakan, bayangan anak rame-rame, terus buka pintu, Ma, ada anak namanya Mutmun. Nya stabil. Seberapa stabil kita? Juang, atau cukup lumayan enggak
terpontang-panting emosi kita. Manya malu, ya. Kita punya malu untuk berbuat jahat. Itu memalukan. Kalau sudah punya malu, ini berarti kita sudah punya pagar, ya, nggak ngelanggar. Meskipun itu berkilau, enggak. Kita juga enggak mudah tersinggung, karena mudah tersinggung itu urusannya dengan atta, dengan ego. Aku kok diginikan, aku kok aduh itu menggerogoti hoki. Munnya munafik. Aduh, jangan munafik. Lain di bibir, lain di hati. Cari nama di sini, cari nama di situ. Inginnya dipuji di mana-mana nama baik, akibatnya salah tempat. Ambruklah kita. 6 dan 7 2b. Kita bagaimana punya keberanian, berani karena benar, takut karena salah. Dan kita tidak lupa, tidak wegah, tidak malas belajar. Karena semua ini awalnya dari yang tadinya tidak bisa. Kalau kita belajar itu ya tetap membaik kok. Jadi kita punya keberanian dan mau belajar. Jangan mengulang-ulang kesalahan. Meskipun kita sebenarnya juga selalu mengulang kesalahan. Makanya kita gedebak-gedebuk di alam samsara ini, ya. Lalu 2M, menjadi majikan bagi diri sendiri. Artinya apa? Menjadi majikan bagi pikiran, ucapan, fisik. Dari mana dapatnya? Meditasi. Kembali lagi. Menjadi majikan, bukan jadi budaknya nafsu. Diiming-imingi sedikit, jebret, mau itu. Dibakar sedikit, jebret, benci itu. Seberapa besar kita? Yang satunya lagi, M yang satunya, prakteknya meta, cinta kasih. Seberapa toh? Saya senang dengan 10 ini, ya, yang 10 itu. Nah ini, semuanya di 1 sampai 9 itu sebenarnya kan sulit, ya. Yang 10 ini menarik. Kita nih gimana caranya belajar untuk senang dapat tugas berat. Enggak ngomel. Tahu bahwa kesempatan yang baik. Ini poinnya besar. Sulit iya, tapi worth it gitu. Sepadan, nyucuk. Ini memang berat, tapi manfaatnya besar. Ya tapi enggak dipuji-puji. Pujian itu hanya hebat untuk Atta. Padahal kita tahu Atta ini yang bikin gara-gara. Jadi jangan cari pujian. Carilah kesempatan berbuat baik yang bermanfaat untuk banyak orang. Seberapa besarnya kita sebenarnya sering berada dalam situasi itu. Tapi kalau dapat kesempatan, poinnya besar, buahnya luar biasa. Kita ngomel lah, kita mengeluh lah, kita tengok sana, tengok sini. Wah, halo, saya melakukan perbuatan besar loh. Mana tepuk tangannya? Mana pujiannya? Kok enggak masuk di dalam koran? Kita menggerogoti buah itu sendiri. Jadi luar biasa. Kelihatannya sepele, ya, ngafalkan gampang itu, hafal. Seberapa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? PR, sulit. Iya, kalau nggak sulit kan semua orang jadi arahat. Saya tetap masih penjahat. Jadi kembali harus belajar. Salah satu yang menjadi perenungan besar minggu-minggu ini, itu yang B2 dan M yang menjadi majikan bagi diri sendiri. Artinya tidak menjadi budak nafsu. Artinya sebenarnya kita ini majikan bagi nasib kita sendiri.
Hebat banget ya. Banyak bususan, itu teori psikologi juga ada. Tabur pikiran, tuai tindakan. Tabur tindakan, ini tindakan bisa vocal, ucapan, dan tindakan fisik. Diulang-ulang-ulang. Dapatnya apa? Kebiasaan. Kebiasaan terus diulang-ulang-ulang, dimantap-mantapkan. Dapatnya apa? Watak, karakter. Dan kalau kita watak ini kita pakai dalam kehidupan, ya kita menuai nasib. Ini pengantar saya karena saya merenungkan satu kasus di mana ada seseorang yang mengeluh, kok nasibku jelek amat ya. Waktu saya dengar itu, kembali saya katakan, dian tenan. Untunglah saya ini kenal Dhamma. Untunglah saya ini kenal hukum karma. Bahwa kalau orang itu nasibnya jelek amat, berarti dia nemuin penderitaan. Maka pastilah ada sebabnya. Dan Dhamma mengajarkan bahwa nasib itu bisa diperbaiki. Sial dan tercelakai oleh buah karma burukku sendiri. Terlindung dan beruntung oleh karena buah karma baikku sendiri. Mengenal jurus itu, kita ngerti bahwa begitu banyak yang harus dilakukan untuk mengubah nasib. Kalau takdir memang nggak bisa diubah ya. Misalnya saja takdir itu, sudah takdirku punya jasad ini pasti mengalami penuaan, pasti mengalami pelapukan. Itu takdir. Saya tidak bisa minta yang lain, mengalami yang tidak begitu. Takdir yang lahir itu pasti akan mati. Nggak bisa. Kita nggak mati itu nggak bisa. Ya tapi kan itu ada keajaiban orangnya mati dihidupkan kembali. Ya tetap lagi dia mati, malah matinya 2 kali. Karena itu takdir bahwa apa yang terlahir itu pasti mati. Apa yang muncul bertahanlah, tapi kemudian lenyap. Itu takdir. Nah, repotnya kasus orang yang mengatakan nasibku kok buruk sekali, itu diliputi dengan status sosial ekonomi. Dia ini dalam kondisi miskin. Faktanya miskin. Tetapi kalau saya miskin secara sosial ekonomi, pengen saya hidupnya gaya orang kaya, berarti maunya ini, mau itu, mau. Dan keinginan ini dianggapnya, aku butuh kok, matilah kita. Nggak cocok dengan kondisi kebenarannya bahwa saya ini kondisi sosial ekonomi ada di strata bawah. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita lihat ini strata kehidupan, aduh itu jenjangnya luar biasa. Makanya Sang Buddha mengatakan orang terlahir sudah bawa sesuatu, kalau dia beruntung dia terlahir di kondisi yang terang. Atau kalau dia bawanya nggak bagus, terlahir di kondisi yang gelap. Kalau minggu lalu psikologi ngomong mengenai triad ya, triad gelap atau triad terang. Kalau The Buddha mengajarkan tentang 4 ya. 2 yang terang, 2 yang gelap. Nah, kalau kita ini kebetulan, sebenarnya enggak betul ya, kesalahan itu ya. Terlahir di kondisi yang gelap, salah satunya adalah kita terlahir dalam kondisi miskin. Kita terlahir dalam kondisi, kok ya aku lahir bodoh ya.
terlahir dalam kondisi fisik saya cacat. Kok iso yo? Ya memang itu yang harta kita yang kita bawa. Nah, kalau orang ini tidak menyadari bahwa kalau aku terlahir dalam kondisi yang gelap, jangan mempergelap. Cari bagaimana dari gelap menuju terang. Maka untuk urusan sosial ekonomi, urusan duit, ini kalau Wena itu jurusnya udah jelas-jelas gambling. Satu jurus yang harus dipegang adalah pengeluaran itu harus lebih kecil daripada pemasukan. Itu jurus. Lah pemasukannya banyak, ya kamu pengeluarannya bisa agak kendor longgar. Tapi kalau pemasukan saya kecil, ya mungkret, pengeluaran diperkecil. Kalau jurus itu kita pahami, apapun yang terjadi nggak apa-apa karena kita ini bisa mulur mungkret. Kalau pas punya duit banyak, mungkin kita bisa agak longgar yang mengeluarkan duit. Itu pun harus dengan kehati-hatian, ada yang ditabung untuk kalau tiba-tiba kegelapan menghantam, bencana kehidupan datang. Jadi kalau dikatakan, kalau nggak punya duit banyak itu kan ya repot toh. Jawabannya ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya kamu duitnya berapa dicake, dibelanjakan lebih sedikit. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita lihat pola kehidupan, gaya kehidupan, maunya manusia itu variasinya luar biasa. Saya pengen makan ini itu. Banyak orang ya nggak perlu keluar duit itu untuk makan. Itu kapan tuh Siska cerita ya, waktu kena COVID, keluarganya isolasi mandiri, itu nggak banyak butuh duit. Kenapa? Karena banyak sayuran di kebun dan petek bisa masak, nggak usah pakai online GoFood yang puluhan ribu. Ini satu keluarga makan dengan happy, ambil di kebun. Wihara Bodhiwangsa itu tahun lalu kita punya 1 tahun, itu orang yang mau bekerja di situ, tinggal di situ. Dia ex Samanera di Sumatera. Dia ngomong, yo setahun tak ewangi, 1 tahun aku bantu. Dia di situ. Itu kalau makan, kan dia ngomong, makan itu lauknya ambil diisi-isi. Dia ngomongnya apa? Rasa jimo, gak usah ngambil. Terus mangan apa? Ayo masak. Wah, lah bahannya aku duwe, aku punya. Di mana? Lah, di Damaguna banyak sayur, enak, seger, dimasak, selesai. Dibandingkan dengan orang yang luar biasa kepengennya, wah, kalau kita buka online itu yang namanya food itu sampai penderitaannya besar sekali karena memilihnya saat berkabut. Maka kita lihat ya bahwa betapa kita ini kalang kabutnya, kok inginan ini mencengkram kita, dan kita seringnya tuh maunya what is not, apa yang nggak ada. Kalau yang ada kita nggak mau, tidak dihargai, tidak ada rasa syukur. Di satu buku yang akan terbit nanti, judulnya Sih, ditulis oleh arsitek wihara untuk desainnya. Itu menyatakan bahwa ada ilmuwan pergi ke desa, dia lihat banyak pohon kelapa, tapi kelapanya itu jatuh, udah nggak diapa-apain. Nah, sebagai ilmuwan dia bingung loh, nah kalau penduduknya masak itu gimana? Oh, beli minyak goreng, itu loh sudah dikasih plastik, tinggal pakai. Maka oleh ilmuwan ini kemudian para penduduk desa diajarin, nggak usah keluar duit, bikin minyak kelapa.
Bukan cuma ndak usah keluar duit, ayo cari duit dengan cara budidaya sabut. Maka bagi kita bisa belajar sebenarnya arah kita melangkah itu maju atau mundur dengan adanya maunya banyak, teknologinya maju. Kita lihat film orang kota masuk desa, bukan orang desa masuk kota. Ini adalah menjadi salah satu dari tradisi masyarakat yang menggunakan bambu ataupun kayu untuk mengaduk makanan ataupun ramuan yang berada di dalam tungku perapian. Ini adalah seperti gerabah atau tembikar begitu, dimana dulu barangkali belum mengenal besi dan sebagainya, logam, sehingga ini menggunakan tanah liat. Tentunya ini lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Kalimat yang sering aku dengar dan baca di sudut-sudut tembok kota. Tapi seolah-olah tidak pernah terlaksana. Semua hanya seperti slogan. Tapi di sini, tanpa ada kalimat itu, masyarakat sudah dengan sendirinya menjaga lingkungan agar tetap ramah pada kehidupan ini. Tidak heran kalau kehidupan membalasnya dengan memberikan semuanya pada penduduk di sekitar sini secara melimpah. Air, tanah, yang melahirkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, semuanya tersaji secara melimpah untuk mereka. Inilah tempat tinggal di hari tua. Terus sejak kapan tinggal di sini, Bu? Saya pindah ke sini 2010, jadi sekarang masuk 11 tahun ya. Oh, terus begitu. Kenapa milihnya bangunan Ya, seperti ini? pertama ya kita senang dengan keantikannya. Kedua lebih praktis. Bangunan ini sudah bangun jadi, terus kita tempatkan, kita modifikasi sedikit, sudah jadi. Bu Lili bukan asli daerah sini. Tapi ia dan suaminya merasakan betul manfaat kehidupan sekitar Borobudur. Ya, Mbak. Nah, Ini dapurnya masih tradisional banget ya, Bu ya? benar Mbak. Beginilah ini yang disebut dapur kotor ini. Nah ini tadi berarti kan yang diambil di kebun ya? Betul. Rencananya mau dibuat jadi apa, Bu? Nah, saya mau bikin lodeh kluwe. Lodeh kluwe itu isinya ya ini, sangat sederhana, hanya kluwe muda, kacang panjang dan daun melinjo. Berkuah santan, dan ya? bumbunya rempah. Boleh saya mulai? Saya akan masukkan ininya. Saya tuh karena ibu saya itu hobinya masak, saya mencoba mengenali budaya masyarakat sekitar ini melalui makanan-makanan mereka. Nomor satu saya temui di pasar, apa yang dijual oleh mereka. Kemudian saya tiru di rumah. Saya tiru di rumah, terus saya coba, oh ini bumbunya rempah-rempah ini. Terus saya coba mengadakan sendiri, karena tidak semua barang rempah yang kita cari itu setiap hari ada di pasar. Itu ada. Nanem nih ya? Ya, contohnya saya kayu manis, saya ada pohon kayu manis. Cengkeh juga ada, jahe ada, kunyit ada ya. Orang dulu tuh kan kalau masak jarang goreng-gorengan. Paling panggang dan rebus. Sehat banget. Kedua, mereka banyak menggunakan bumbu basah, tidak bumbu kering. Adapun bumbunya rasa pedas ya. Kita menggunakan cabai ini, cabai Jawa kalau istilah kita, cabai Jawa. Ini segarnya semacam ini, tetapi kalau sudah keringnya dia begini. Nah, jadi karena ini disimpan bisa untuk waktu yang cukup lama.
Sensasi rasanya untuk cabai Jawa ini, dia tidak sepedas cabai sekarang, tetapi tidak hanya di mulut dia panasnya, dia sampai di perut, anget. Jadi seperti lada, seperti merica. Kalau merica kan angetnya di perut. Kalau ini dia di mulut dan di perut. Nah, oleh orang-orang tua kita dulu ya, semua rempah itu selalu mempunyai manfaat. Menarik ya. Itu orang kota katanya kehidupan masa tua gitu. Ya, kalau nyandak sampai tua, pertanyaan kita kayak gitu. Itu satu hal. Saya ajak Anda semua untuk pergi sekarang ke suatu desa. Ceritanya kalau kita masih kecil kan didongengin ya. Di sebuah desa yang tenang, tinggallah sepasang suami istri muda. Sebut saja namanya, yang laki senang permen, jadi si Permen dan istrinya si Sriti. Suaminya rajin bekerja di kota sebagai laden tukang, jadi asisten tukang yang bawain pasir, ngaduk dan sebagainya, meladeni tukang. Menerimanya upah harian, jadi ekonominya pas-pasan. Istrinya di rumah merawat anaknya yang berumur 4 tahun. Di sebuah desa yang tenang. Desanya tenang, tapi pada suatu hari duer. Pasangan ini mengalami bencana kehidupan. Penderitaan karena si Sriti dikejar-kejar debt collector, penagih hutang. Dan si Sriti ini hutangnya di luar tahunnya si Permen. Dan ternyata si Sriti punya hobi yang sangat berbahaya, selalu terlibat hutang. Kali ini itu utangnya 12. Ada yang bank beneran, ada yang bank plecet, ada yang lintah darat, pokoknya kayak gitu tuh. Dan yang menarik, si istri ini itu menjebol laci tempat si Permen ini nyimpenin segala macam. Dia ambil dan digadaikan. Ada BPKB, ada motornya juga digadaikan. Jadi 2 kali ya, BPKB digadaikan, si Sriti dapat duit, terus duitnya habis, motornya digadaikan. Sertifikat itu ternyata laku itu. Sertifikat lahirnya anaknya digadaikan. Laku tuh ya. Sertifikat nikah digadaikan. Laku tuh ya. Dan yang lebih hebat, selain dari kakak KTP, fotokopi KTP pun laku loh untuk cari penderitaan. Saya waktu dengar nih, saya langsung duer gitu. Inilah kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Nafsu nyaplok kita. Diiming-imingi langsung yes. Dan segera loba dosa moha habis. Aduh. Kita lihat dari Dhamma kita belajar. Prosesnya itu sebenarnya sama untuk setiap orang. Indra, kita punya 6 indra, kontak dengan objeknya. Kalau mata ya kontak dengan data visual. Nah, si Sriti ini punya HP ternyata. Kalau lihat IG, itu kan banyak tawaran iklan. Pamerlah sandal, pakaian, kalung, snack, minuman. Dan karena si Sriti ini tidak kenal ide mengendalikan diri, tidak kenal ide kalau enggak hati-hati kita dicaplok oleh loba dosa moha, maka dia langsung buah pikirannya tuh gulung dengan pengen. Aku harus punya sandal yang kerlip-kerlip itu. Kalau enggak punya enggak bisa tidur. Pokoknya harus punya. Aduh. Nah,
cerita lain nih. Ada orang yang ngerti kasus-kasus seperti itu, dia tuh tanya sama saya, kalau gitu tuh supaya bisa mengendalikan diri gitu tuh gimana tuh Bu Lani? Ya meditasi. Lah meditasi itu gimana? Manfaatnya apa? Saya terangkan bahwa kita kenapa butuh meditasi itu karena kita butuh kesadaran itu harus kuat. Buat apa kuat? Untuk nyadari buah pikir kita, kepengin kita, apapun kondisi pemikiran buah pikir yang kelayapan ini, apakah berkecimpung dalam loba dosa moha, aku pengen, aku benci, segala macam yang gigit ini, dan kita berlama-lama di loba dosa moha. Kalau kita nggak punya kesadaran yang kuat, gimana kita tahu bahwa kita ini sudah dicengkeram? Maka kalau kita meditasi dengan objek nafas atau kembang kepisnya perut misalnya, atau wedana, sensasi pada tubuh, kita bisa langsung whoops, kecolongan ini. Hai kesadaran, balik lagi, jangan kelayapan. Kita mulai lagi. Ini loh, bagaimana kesadaran dilatih supaya kuat, tidak belayangan kemana-mana, kita ikat dengan objek meditasi. Juga dengan meditasi, kewaspadaan bisa diperkuat. Kalau buah pikir muncul, kita bisa langsung ngerti, ini bagus, yes. Ini buruk, nahi, enggak. Kita bisa memilah-milah dan kita sadari kita ini bukan budak nafsu. Karena nafsu keinginan itu kalau dituruti tidak terbatas. Contohnya berapa banyak kita nyadari, lihat di dalam diri, ya aku dibakar keseret pada kerinduan. Contoh sepele aja. Tadi kalau sandal kerlap-kelip tadi, terkenang-kenang terus loh. Lihat sandalnya orang, aduh aku pengen. Lihat itu, aduh aku pengen. Terus kemudian yang terjadi tadi apa? Mencari celah untuk mencuri. Kalau kita meditasi, latihan untuk melihat kesadaran, latihan untuk mempertajam kewaspadaan, kita ini punya kebiasaan bagus. Apa itu? Kita bisa ngomong yes untuk yang baik-baik, ditindaklanjutin, dan kita bisa ngomong no pada yang tidak baik-baik. Kita bisa ngomong stop, balik ke pengamatan pada objek. Napas yang masuk, napas yang keluar. Kita bisa ngerti bahwa selama kita ini belum arahat, kita ini masih penjahat. Jadinya latihan terus. Start again, mulai lagi, ndak usah aku piye to kan mau aku mau, nggak bisa meditasi, nggak bakat meditasi. Siapa yang ngurusin bakat? Kita kan ributnya dengan ayo latihan. Jadi mulai lagi. Enggak terus menghukum diri sendiri aku goblok. Enggak, kita nyadari demikianlah adanya, kemudian kita ayo latihan lagi. Maka kalau buah pikir lari, kesadaran ini bisa dilatih untuk cepat-cepat nyadari. Mungkin kalau awal itu sampai misalnya kita latihan 10 menit, sampai 10 menit teng, kita tuh enggak sadar loh, gimana aku meditasi tuh. Jadi saya lagi ngelamun. Tapi kalau latihan terus lama-lama tuh cepat nangkepnya kembali, cepat mulai lagi. Dengan latihan seperti itu kesadaran jadi kuat, kewaspadaan jadi kuat. Akibatnya kita bisa mengatakan lumayan aku menjadi majikan diri sendiri dalam urusan pikiran, ucapan, dan fisik sehingga tidak gampang keseret. Banyak orang ngomong gini, ya itu kan manusiawi. Kalau diming-iming kena itu kan manusiawi. Saya katakan salah, karena manusia itu berasal dari mano. Usaha, mano itu pikiran, usaha itu tinggi, luhur. Jadi kalau kita manusia, itu pas luhur itu kita manusia. Kalau pas enggak luhur, kita bukan manusia. Dan apakah benar iming-iming itu selalu menguasai kita? Belum tentu. Satu hal yang saya ingat dalam kehidupan saya waktu masih miskin. Sekarang saya kaya ya. Dulu mau beli es mambo harganya 25 sen. Nggak punya. Sekarang saya mau beli es mambo
25 juta punya duit. Tapi nanti saya mati karena kedinginan. Waktu itu setali. Anda-anda yang masih muda nggak ngerti. Kalau 50 sen itu setengah gitu. Nah, kalau 50 sen ya itu ya sudah pakai plastik gitu. Itu cuman air sama sirup. Tapi kalau mau yang pakai santan, pakai ketan, pakai nangka, pakai kacang hijau, pakai degan, itu harganya 50 sen. Saya dulu kalau lihat orang makan gitu tuh ndomblong itu. Nggak punya duit. Kepengen, tapi nggak seperti si Sriti tadi. Saya cuma nongol, tapi karena saya orang hoki, ada aja temen yang gelem lan, mau lan. Sak cokotan ya. Sak cokotan itu 1 gigitan. Jadi saya dikasih, saya gigit. Oh rasanya kayak gini toh yang ketan. Oh rasanya gini. Saya punya pengalaman. Tapi kalau saya nggak makan itu, ya nggak apa-apa, nggak mati. Beda ya dengan si Sriti tadi, nggak bisa tidur, harus punya. Serem lihat bagaimana kita dicaplok oleh loba dosa moha, loba ingin dosa, pokoknya benci, girap-girapen, amit-amit, moha, pokoknya aku kudu hebat, semua perhatian padaku. Nah, loba dosa moha ini kalau mencerengkeram kita bisa ingat, kita bisa melihat ke dalam diri, sifatnya itu wanting what is not, menginginkan apa yang tidak begitu. Kalau kita ini di desa, pengennya ke kota, nggak senang di desa. Yang di kota, seperti tadi filmnya, kok di desa itu kok ayem tentrem Rojinawi Toto tentrem Kertoraharjo. Yang desa pergi ke kota, lampunya kelap-kelip, yang ngitung gimana ini. Aduh, yang sehat pengen sakit, mosok ya itu orang narkoba itu. Padahal yang sakit aja pengen sehat sampai diobatkan. Kadang-kadang duitnya sampai habis untuk mengobatkan kalau yang kanker. Yang berada dalam bahaya pengen selamat. Makanya diciptakan alarm kring gitu. Tapi yang nyaman pengen yang ngeri. Roller coaster. Wah! Gitu kok seneng. Loh. Lagi loh. Mahal itu loh. The Beatles zaman saya kecil itu. Masa remaja lah. Itu luar biasa, kuaya-roaya. Akhirnya bosen dengan kekayaannya. Pergi ke India belajar yoga, hidup dalam kesederhanaan. Itu loh kehidupan. Nah si Sriti ini kalau ditanya, kamu ini ngapain? Karena gobloknya orang kalau sudah dicengkram sama loba dosa moha itu gobloknya setengah mati. Dia ngomong, kula cuman dipinjam nama. Jadi dia nanggung berapa orang. Akibatnya orang yang ditanggung tadi minggat semua nggak mau bayar. Yang ditagih dia itulah. Dan kehidupannya yang tadinya pengen ini tiba-tiba berubah jadi aku nggak kepengin itu nggak kepengin ditagih hutang karena tiap hari itu ditagih dan orangnya kan yang nagih itu kan bukan kayak si Eko Budiono yang kecil kerempeng enggak, itu gede kayak Adi gemuk gitu, perutnya gede, bawanya mungkin senjata. Kalau datang ini si Sriti udah punya jurus menghilang. Dan ini berulang-ulang. Bukan cuma sekali yang saya katakan tadi 12. Kalau di total katanya suaminya, sebenarnya kalau di total itu sudah bisa bangun rumah di desa. Boleh. Si Sriti ditanya, kok bisa kayak gitu tuh? Gimana wong duitnya si permen ini dikasihkan dia? Lah wong mboten cekap, nggak cukup. Uangnya habis untuk hidup sehari-hari. Dan untuk gali lubang
tutup lubang. Gali lubangnya pakai cetok, nutup lubangnya pakai bego. Jadi lubangnya makin lama makin gede, udah nggak bisa nutup lagi. Lah kok mau? Lubangnya nanti dapat komisi kalau ngumpulkan berapa orang. Dia nggak mikir bahwa dia harus nanggung utang dan yang hutang lari. Nah, si permen tadi kan laden tukang. Tukangnya ini komentar. Alasannya si Sriti itu nggak masuk akal. Dia itu pasti juga pakai duit utangan itu. Terus menanggapi bola bali berulang kali si Sriti itu hobinya berhutang ria. Si tukang batu ini memberi nasihat pada si permen. Wes, balikno wae ke bapakne kono, kembalikan saja pada orang tuanya. Dan yang menarik adalah si permen ini ternyata sudah melakukan itu. Tapi tidak mempan karena bapaknya punya jurus nehi. Dikembalikan tidak mau bapaknya. Wes kono penjarakno wae. Geneng penjoro. Jadi kan karakternya nggak bagus. Serem ya. Si permen ini hatinya halus, baik hati. Dia katakan, saya tidak tega. Kenapa? Istri saya itu dalam kondisi hamil. Aduh. Nah ceritanya sekarang si permen ini punya bos, bosnya mau bantu. Ya udah, men, semua yang tadi minjemin istrimu di WA akan dilunasi dengan syarat. 1, kembalikan agunan, bawa kwitansi lunas yang resmi. Terus yang menerima duit tadi siapa, bawa KTP. Serah terimanya akan difoto. Nah, supaya beres, si bos butuh kebaikan. Ceritanya si Sarplas ini gadis masih muda, tapi pinter, ya, cantas, logikanya bagus, urusan duit sip gitu ya. Dia membereskan. Dan pengalamannya dia ini menarik. Dia katakan bahwa kalau si kreditornya ini beres atau resmi, misalnya utang pada kas desa, utang pada bank yang beneran gitu. Ini orang yang datang itu sopan. Gampang diajak ngomong. Di foto KTP-nya, monggo. Di foto waktu lunas, jebret, sudah lunas ya, monggo. Foto. Itu kalau yang beres. Jadi jalurnya tuh bagus. Tapi jalur yang menuju penderitaan ini, si lintah darat dan si pelecet yang bermata pencarian salah. Mereka yang cari korban perempuan-perempuan desa yang goblok tapi banyak keinginannya, bisa diiming-imingi dengan nikmatnya punya duit, tapi nggak mau mikir bahwa punya utang itu penderitaan. Orang yang miskin dan mau menderita, tidak tahu diri, tidak mau hidup sederhana, pengen di luar kemampuannya. Ini ceritanya menurut si Sarplas itu berbeda. Jadi ternyata memang keluhuran dan kebatilan, kebajikan dan kebajingan ini membuahkan watak yang berbeda. Yang lintah darat ini orangnya sewerem katanya, kuasar, bentak-bentak, gayanya petantang, bikin orang takut dulu. Ajak tengkar. Untungnya si Sarplas ini dengan cantas juga, saya ini kan cuma melaksanakan tugas. Waduh, hebat sekali. Nah, yang fotokopi KTP bisa dijadikan agunan, ini oleh si Sarplas itu ditanya, lah wong fotokopi KTP kok bisa laku? Kan ya aneh, ini kan sebenarnya bukan, nggak sesuai dengan hukum, ini dicari-cari aja. Asal mau ditarik dalam hutang.
Laku Mbak kalau untuk pinjaman kecil. Pinjaman kecil itu berapa? 300.000, 400.000 dan ini bisa jadi 90%. Untungnya itu 90%. Jadi hampir double untuk sampai lunas. Ya ampun. Jadi orang-orang yang bermata pencarian salah ini sudah dengan cara dia nagih itu sudah melanjutkan berkarma buruk ria lagi. Nah, orang-orang yang berada dalam posisi ini itu ternyata mereka punya dukanya sendiri. Mereka tidak mau memenuhi syarat loh. Wah, gunanya tidak dibawa. Nah, kalau tidak dibawa ya tidak bisa nerima. Oh ya tidak bisa di kantor sekarang kebaikan. Oh ya tidak bisa, ini harus terima. Oh tidak bisa, ini pokoknya kamu bayar dulu. Oh tidak bisa. Wah, dong, kena batunya dia karena si surplus dengan weh sing tak wedeni apamu. Aku takut apa sama kamu, ya? Dia pakai masker, nggak terlihat wajahnya. Sementara si penagih utang kan merokok pentas jadi ngerti orangnya kayak apa. Nggak mau kasih kwitansi resmi. KTP-nya mau difoto, nggak mau. Wah, ya rasa. Oh, nggih kudu sah. Ngajak tengkar. Saya sudah korbankan waktu untuk datang. Saya harus kasih duit sekarang. Si surplus tidak keder. Nggak bisa. Tapi buatnya juga sebenarnya takut dan sudah nahan nangis. Tapi sadar nggak boleh aku nangis di depan ceremente ini. Berani karena benar, takut karena salah. Debt collectornya nggak bisa karena juga si surplus dideketin sama orang lain yang juga berani. Dia meminggatkan dirinya dengan marah. Menurut si surplus ini, apa yang dilakukan oleh si Sriti dan si Permen sungguh tidak bertanggung jawab. Si Sriti yang dibelain ini duduk di kejauhan, takut dia. Malahan dia nelpon sama penagih lain yang tidak terdaftar tadi katanya. Datang nong, udah aja nagih. Tidak ada dalam daftarnya ini tadi. Kalau dikengken, saya disuruh datang sama si Sriti katanya mau dilunasi. Kojleng. Jadi kalau orang-orang seperti ini ditanya utangnya sebenarnya berapa, nggak ada yang tahu loh. Bagaimana dengan si Permen? Wah, si Permen ini psikosomatis, tanya Bu Susan itu. Langsung psikisnya soma. Sakit, fisiknya langsung kena dengan pikiran yang kacau, keringat dingin keluar, tubuhnya gemetar, perutnya sakit, kepala cekot-cekot, mau pingsan. Ngomong sama si surplus, waduh, aku ora kuat iki. Si surplus, piye iki? Saya utang kamu, kok aku yang harus ngadepin? Tapi dia tahu ini kebajikan yang harus kulakukan, ya. Tadi yang nomor 10. Senang menerima tugas yang berat. Kalau kita lihat apa yang terjadi pada si Permen, penderitaannya itu menunjukkan betapa kita semua ini butuh ketenangan. Karena begitu ketenangan elemen kita terganggu, fisik kita ini ikut terganggu. Elemen airnya bergejolak, api bergejolak, angin bergejolak, tanah bergejolak. Muncullah kesimpulan si Permen, ini semua nasib saya. Gojleng iwak celeng. Lalu si Permen ini cerita bahwa si Sriti mengancam mau bunuh diri. Tapi karena si Permen juga sudah pusing 17 keliling, semua benda tajam di rumahnya dikumpulin. Mau diapain? Mau dibawa pergi? Enggak, mau dibawa ke tempatnya si Sriti. Nyah, nek bunuh diri. Pakai yang mana sudah ada tersiap. Nah, orang cuma mau mengancam, enggak jadi bunuh diri. Kembali pada si Permen yang bernasib jelek ini. Saya enggak tega karena saya hamil. Maka kalau
dilihat secara psikologi, ilmu psikologi barat yang namanya personality, ini dapatnya dari mana? Sementara bagi yang punya ide reinkarnasi, rebirth, kelahiran kembali, ini gawan bayi, bawaan bayi. Coba kita lihat, si Sriti kok enggak belajar dari pengalaman lalu? Tanda tanya. Kok goblok sepanjang segala abad? Amin. Dari mana? Kok tetap berhubungan dengan lintah darat terus? Karena menurut si permen kan sudah berkali-kali. Kok ya mau ngasih sertifikat? Sampai sertifikat lahir aja digadaikan. Kok ya nyembunyikan rahasia dari suaminya? Tanda tanya besar. Dilihat dari si permennya. Lah kok ya mau-maunya menderita sepanjang segala abad, amin. Wong sudah berkali-kali kok ya ndak bisa tegas, nggak punya keberanian, kok nggak punya belajar tadi loh, 2B tadi. Kok ya mau jadi sapi perah di. Maka saya lihat kasus ini, saya pikir 10 tadi loh. 10 yang bikin hoki datang bunder itu. Kalau orang nggak bisa belajar, dah. Kita nggak punya keberanian, lah. Gimana kita mau meningkat? Dari mana kita punya rasa tanggung jawab? Karena kalau kita nggak punya tanggung jawab ini, berarti hidup kita dibalut oleh ketololan, kedunguan, kegoblokan. Kalau kita nggak menjadi majikan bagi pikiran, majikan bagi ucapan, majikan bagi tindakan fisik, punya pengendalian diri, kena iming-iming, pengen kehidupan yang wow, mau bebas. Lah bebas nggak punya senjata gimana? Kepingin pokoknya saya mau apa harus kelakon. Yang haruskan tuh siapa? Aduh, kalau punya pandangan salah, tidak bisa menyadari realita bahwa kondisinya itu sebenarnya pas-pasan, bahwa gajinya suami pas-pasan, bahwa kalau utang itu ya harus bayar. Maka menarik sekali, saya baca-baca di Sutanipata itu ada tanya jawab antara The Buddha dengan para siswanya. Ada seorang namanya Metagu yang bertanya, Bante memiliki pikiran yang berkembang penuh. Dan Bante itu merupakan guru pengetahuan. Dari mana asalnya segala macam penderitaan yang berbeda-beda itu? Coba. Kok kita lihat orang ini menderita ini, orang itu menderita itu. Dari mana? The Buddha menjawab, pertanyaan tentang kelahiran dan tumbuhnya penderitaan ini akan kujawab dengan cara yang telah kutemukan sendiri. Inilah jawabannya. Segala macam penderitaan yang berbeda-beda itu boleh beda kembangannya, tapi ternyata berkembang dari kemelekatan dasar. Jika orang tidak sadar, dia membuat kemelekatan dasar. Loba dosa muha. Pikiran yang lemah akan mengalami penderitaan. Jadi yang menderita itu pikirannya. Jika orang menyadari, dia tidak akan membuat kemelekatan dasar. Karena dia melihat di mana penderitaan bermula dan bagaimana penderitaan ini membesar. Oleh sebab itu, beruntunglah kita kalau punya gaya hidup yang sederhana. Sederhana hidupnya. Berbahagialah kita yang punya pengendalian terhadap landasan indera kita. Tenang inderanya. Berbahagialah kita yang punya rasa malu dan takut yang benar, sehingga kita bisa berhati-hati dalam bertindak. Baik itu pikiran yang kemudian
terwujud dalam ucapan dan perbuatan fisik. Maka kalau lihat gaya hidup sekarang foya-foya, hura-hura, mewah-mewah, kita enggak kesengsem. Ada banyak di sekitar kita. Kita enggak tertarik. Kenapa? Karena kita tahu penderitaan ini bermula di sini. Dan bertumbuh dengan cara ini. Dengan pemahaman itu kita lepas dari cengkraman, loba dosa, moha. Jadi beruntung sekali kita kenal Dhamma, kita punya pengetahuan tentang perlunya mengendalikan diri dan bisa mengarahkan diri ke arah yang benar. Sehingga bebas dari penderitaan. Apa yang bisa kita ambil dari kisah di sebuah desa yang tenang tadi? Kalau segala sesuatunya itu sudah jelek, dianggapnya buruk, pastikan bahwa kita tidak membuatnya lebih buruk. Sama-sama miskin, ada cara lain untuk menanggapinya. 来来来，姑娘，你是谢玲玲吗？是拉的谁啊？我爷爷你拉爷爷去哪儿了？去医院看病。天哪，那有80多里地啊！玲玲，累不累？累，真的好累啊！玲玲，叔叔帮你。来，玲玲，慢点，叔叔阿姨，慢点，慢点。慢点，慢点。爷爷得的什么病？医生说是肺气肿。多长时间了？医生说让爷爷少说点话，会影响健康的。叔叔知道。你们坐吧，我倒水给你们喝。娘娘，你爸爸也死于116大爆炸了。娘娘，那你妈妈呢？爸爸死后，妈妈就跟别人走了。那你和爷爷靠什么生活呀？妈妈每个月给的500块钱，有我每天卖废纸赚的钱。你妈妈还寄钱回来吗？另外一个妈妈。妈妈。张工程师，我也是大爆炸之后1年多了才离开这个爷爷有肺气肿，每次犯病的时候，小孙女就用板车拉着去医院，要走好远。为了给爷爷治病，孙女已经卖了半年的血，给你看。爷爷，该吃药了。来，叔叔来。好人呐，都是好人呀。爷爷，您好好休息，我们以后还来看您。好人呐，都是好人呀。我今天认识个女孩，叫谢玲玲。这女孩可懂事儿，她跟她爷爷住在一块儿。那个小女孩，爸爸也认识。哎呀，大爆炸那年，她才10岁。你知道吗？她为了给她爷爷治病，已经卖了半年血。卖血。不是老梁，家里人知道去哪儿了吗？听邻居说，玲玲和爷爷昨天晚上突然发病，玲玲拉着跟爷爷去医院。走吧，去医院。玲玲，拉不动我就不去了。您放心，我一定给您拉过去。先交2000块建金。全都在这儿了。这个还差300块啊！求求你救救我爷爷！求求你！对不起，对不起，我们医院规定的，没办法，对不起了，小姑娘。求求你！哎，没办法了，对不起，对不起。
对医院的规定是不是？朋友，你怎么又来了？姐姐，你快点抽吧，爷爷还等着钱住院呢。老人家情况怎么样？现在正在观察。到社会处去。玲玲来过，但是差300块钱，她找钱去了。我知道她需要。玲玲，你不能再抽血了，这样身体会垮的呀。姐姐，你别说了，快动手吧。可是这样真的不行呀，你身体真的会垮的呀。你快动手吧。姐姐已经找不到下针的地方。姐姐，你别说了，你快动手吧，爷爷他还等着钱住院呢。等一等，市长，市长伯伯，爷爷住院缺钱，还缺300块钱。你放心吧，这钱市长包出，一直到爷爷康复。谢玲玲爷爷手术中大出血，现在需要马上输血，但是医院的陈血不足，他马上从那个中心血站调。怕来不及，希望家属输血。我是 O 型血，可以抽我的。市长，市长，市长，来，抽吧。市长，我怎么样？抽吧。我要请示来问你是党员？我是医院。我是市长，是市委代书记。抽。什么？赵市长，赵市长要输血？你们先不要乱动，先不要乱动，我马上就到。对，马上就到。爷爷，医生，手术情况怎么样？非常成功。谢谢。Bagus ya, itu cuman film. Tapi lepas dari banyak wagunya ya, kita bisa lihat sebenarnya di dalam kegelapan tetap ada percikan-percikan keindahan, keluhuran, kebaikan, kedermawanan. Masih banyak hal-hal seperti itu yang mungkin nggak terlalu berkobar, tapi ada banyak. Sementara yang kita lihat secara umum banyaknya kebusukan yang kita lihat, hal-hal yang adama yang kita lihat. Mengenai kebusukan ini ada suta yang namanya Amaganda. Pada waktu itu bukan Buddha Gautama, tapi masih Buddha Kassapa. Buddha Kassapa ini menjelaskan tentang bau busuk. Ya, kalau kita lihat tindakan-tindakan kayak gitu, bajingan itu tadi. Bau busuk ini dijelaskan oleh Buddha Kassapa dengan beberapa syair. Mengambil kehidupan, memukul, melukai, mengikat, mencuri, berbohong, menipu, pengetahuan yang tak berharga, berselingkuh. Inilah bau busuk. Bukan kalau makan daging itu akan jadi busuk. Tapi perilaku yang nggak benar. Itulah kebusukan. Tidak terkendali dalam kesenangan indera, serakah terhadap yang memikat, berhubungan dengan karma buruk, memiliki pandangan nihilisme, jahat, sulit diikuti. Inilah bau busuk. Busuk, kasar, sombong, memfitnah, berkhianat, tidak ramah, sangat egois, pelit, tidak mau memberi pada siapapun. Inilah kebusukan. Kemarahan, keangkuhan, kekeras kepalaan, permusuhan, penipuan, kedengkian, suka membual, egoisme yang berlebihan, bergaul dengan yang tidak bermoral. Inilah bau busuk.
memiliki moral yang buruk, menolak membayar utang, suka memfitnah, tidak jujur dalam usaha, suka berpura-pura, keji. Inilah bau busuk. Tidak terkendali terhadap makhluk hidup, cenderung melukai setelah mengambil harta milik mereka, tidak bermoral, kejam, kasar, tidak memiliki rasa hormat. Inilah bau busuk. Menyerang makhluk hidup karena keserakahan atau rasa permusuhan dan selalu cenderung jahat, akan menuju ke kegelapan setelah kematian dan jatuh terpuruk ke alam-alam menyedihkan. Inilah bau busuk. Orang yang hidup dengan indera yang terjaga dan terkendali, serta telah mantap di dalam dhamma, akan bergembira dengan kehidupan yang lurus dan lemah lembut. Dia sudah melampaui kemelekatan dan mengatasi kesengsaraan. Orang bijaksana itu tidak melekat pada apa yang dilihat dan didengar. Bagus ya? Mari kita belajar sebagaimana apa adanya. Mari kita memaksa diri untuk ke arah pembebasan, nibbana. Mari kita belajar untuk bilang tidak pada loba, dosa, moha. Jaga kesederhanaan, jangan berlomba-lomba untuk hura-hura, foya-foya, mewah-mewah. Mengapa? Supaya hidup kita sebagai manusia ini ada maknanya. Terus gimana kalau kita melihat kebusukan, kita melihat hal-hal yang buruk? Bagaimana kalau kita sendiri melakukan hal-hal yang buruk? Ada satu jurus yang masih kita bisa lakukan, yaitu jurus memaafkan. Kita berdana maaf. 你们没有放生？没有。哦，还好没有。公主是讲迄个主任委员爱有智慧，放生不是买这边的鸟来这边放，再买这边的鱼再来这个地方放要有智慧。最大的放生是什么？最大的放生就是当别人对不起你的时候，放过他；当别人做错事情的时候，当别人伤害你的时候，你还可以原谅他。你原谅他，你给他一条路去走，就是最大的放生。懂得原谅别人，给别人一条路去走，就是最大的放生。你原谅了别人，也是原谅自己哦。没有过不去的事情，只有过不去的心情。迄刚才阿桑讲师傅，你讲了袂歹，讲了袂歹，不过迄个人就过分的。我够过分的，我已经原谅伊100届了。这个我不要个原谅一下。各位，当你讲这句话的时候，当你说出这一句话的时候，过前面的10次、100次，你都没有原谅他。记得最清楚的那一个人，就是最痛苦的那一个人。懂得原谅别人，给别人一条路去走，就是最大的放生。好 ，OK， 好，我们走过来哈。Bagus ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan semangat pada kita. Perjalanan masih jauh. Kita jatuh bangun. Tapi kita tetap harus bangun lagi. Karena apa yang kita pelajari di dalam kehidupan ini nantinya akan menjadi fondasi kehidupan yang akan datang. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.